Glikol 90 air, massa jenisnya 1 kilo per liter. Kemolalan. Oke. Kemolalan. Rumusnya adalah NT dibagi P ya dalam kilo. Nah, kita tahu bahwa Rho itu 1 kilo per liter. Rho-nya kita sudah tahu. Kemudian NT bisa dicari menggunakan gram dibagi mR. Gramnya adalah di sini 31 mili, berarti 31 gram dibagi mR-nya. mR-nya kita belum tahu ya. Oke, kita hitung dulu. Berarti C-nya 2, berarti 24 ditambah 6 ditambah 32. Ini berarti total 30, berarti 62 ya. Oke, berarti 0,5. Selanjutnya kita butuh massa air ya untuk mengisi P. Massa air menggunakan Rho aja. Jadi Rho air sama dengan rumusnya M per V. Nah, Rho air itu kalau tidak diketahui kita tahu bahwa nilainya adalah 1. Atau tadi kita ajarin bahwa kalau misalkan mili, diketahui mili itu sama dengan gram. Jadi bisa kita tulis 90. Tapi asal muasalnya dari mana? Asal muasalnya dari sini. Jadi misalkan ada Rho itu rumusnya adalah massa per volume. Jadi kalau kita mau cari massa, maka Rho kali volume. Kalau air, Rho-nya itu 1, volumenya misalkan diketahui 90. 1 kali 90, 90. Satuannya apa? Gram. Nah, itu asal muasalnya ya. Kalau mili di sini berarti otomatis gram. Kalau kilo berarti di sini liter. Nah, berarti kita bisa menghitung molal sama dengan NT yaitu 0,5 dibagi PP-nya berarti 90 ya. 90 itu kalau gram berarti dikali 1000 per 90 gram. Seperti ini. Coret-coret. Berarti 100 dikali 0,5 kemudian dibagi 9. Hasilnya adalah 5,55 atau 5,6. 56 molal. Nah, ini bisa. Selanjutnya untuk nomor 6. Campuran ya ini ya. Oke. Molal itu tadi rumusnya adalah NT per P. Atau kalau kita jabarkan berarti gram per mR dikali 1000 dibagi gram pelarut. Oke, GR. GR-nya itu kan campuran berarti ya, otomatis 6 gram ditambah 12 gram, berarti total 18 gram urea. Kemudian MR-nya masih tetap, MR urea itu adalah 60. Lalu GP itu kan gram pelarut. Pelarut pertama itu 200 mili. Berarti 200 ditambah 300 yang kedua. Berarti total 500. Berarti molalnya bisa kita hitung menjadi 18 ditambah 60 dikali 1000 dibagi 500. Ini dicoret, hasilnya 2. 2 dibagi 2 sama 60 bisa dibagi 30 ya. Bagi 6, 3 bagi 6, 5. Berarti 3 per 5. 3 per 5 itu berapa? 0,6. Selanjutnya nomor 7. Fraksi mol dari glukosa berarti XT-nya adalah 0,2. Kemudian kadar glukosa dan pelarut. Oke, sebentar. XT memiliki rumus NT plus NP. XP-nya adalah 0,2 berarti 2 per 10 sama dengan NT plus NP. Artinya NT-nya itu 2. NT plus NP itu sama dengan 10.
yang artinya NP sama dengan 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Oke, itu dulu di keep. Terus setelah itu, misalkan kita mau mencari kadar glukosa. Untuk kadar glukosa, tadi kita sudah pernah cari, rumusnya adalah gram glukosa dibagi gram total dikali 100%. Gram glukosa itu belum didapatkan, berarti cari dulu menggunakan rumus NT, gram per mr, berarti gram sama dengan NT kali mr. NT-nya adalah 2, mr dari glukosa adalah 180, berarti 360. Nah, massa air kita cari juga, gram per mr berarti gram sama dengan NP kali mr. NP-nya adalah 8, mr air adalah 18. 18 dikali 8 adalah 144 gram. Dari situ kita tahu bahwa kadar glukosa sama dengan gram dari glukosa, yaitu 360 dibagi gram total, 360 ditambah yang punyanya air dikali 100%. Berarti 360 dibagi berapa? Ditambah 144 itu 504 ya, kali 100%. 360 dibagi 504 dikali 100% sama dengan 71,428. Nah, itu adalah kadarnya. Kalau mau dibulatkan berarti 71,4%. Nah, kalau kalian mau mencari kadar air berarti tinggal dibalik aja, yaitu gram airnya 144 dibagi 504 kali 100%. 144 dibagi 504 dikali 100% itu adalah 28,57%. Nah, itu adalah kadar untuk air. Kemudian untuk soal nomor 8, ini sebenarnya soalnya cukup kurang jelas. Apakah yang ditanyakan fraksi mol atau bagaimana? Kalau kita lihat, coba kita tinjau dulu. Jadi sirupnya itu jumlah molnya dinyatakan P. Oke, sirup. Jadi di dalam sirup itu ada berbagai zat. Salah satunya ada senyawa kimia ya, senyawa kimia. Nah, senyawa kimia ini dia sebut sebagai yang terlarut. Jadi si sirup itu memiliki jumlah mol yang dinyatakan dalam P, kemudian lalu diaduk sebelum akan direaksikan. Diperkirakan bahwa banyaknya mol terlarut itu adalah 1,5 P. Oke, ada ralat. Jadi mau direaksikan antara sirup sama senyawa kimia. Sirupnya itu punya mol yang disebut P, terus senyawa kimianya 1,5 P. Besarnya konsentrasi. Oke, yang ditanyakan adalah konsentrasi total. Oke, M total itu bisa didapatkan dari konsentrasi pertama kali volume pertama ditambah M2 kali V2 dibagi V1 plus V2. Karena di sini tidak diketahui volumenya, jadi kita misalkan volume 1 sama volume 2 itu sama, yang nanti kita tulis sebagai M. Maka M1 konsentrasi pertama kan kita juga belum tahu ya. Kita hanya tahu molnya. Mol itu, konsentrasi itu terdiri dari mol per volume. Berarti
kita bisa tulis M1 adalah mol sirup misalkan ya, dibagi volume dikali V1-nya volume juga, ditambah mol 2 kali volume bagi volume, kemudian dibagi V plus V. Oke, kemudian dari situ berarti ini bisa kita coret. Kemudian ini juga bisa kita coret, maka didapatkan N1-nya adalah P ditambah 1,5 P dibagi 2 V. Berarti totalnya 2,5 P per 2 V. Sebentar. Tapi ini itu bisa jadi yang ditanyakan adalah fraksi, teman-teman. Coba kita cek ya. Jadi di sini kan diketahui mol terlarutnya. Yang ditanyakan adalah besarnya konsentrasi senyawa kimia dalam sirup. Oke, senyawa kimia itu kan yang terlarut. NT ya. Berarti nanti yang ditanyakan itu adalah X terlarut sama dengan N terlarut plus N pelarut. NT-nya berarti kan tadi 1,5 P. 1,5 P ditambah P. Berarti 1,5 P dibagi 2,5 P. Kemudian 1,5 dibagi 2,5 berarti hasilnya adalah 0,6 P. Nah, ini P-nya hilang ya. Berarti hanya 0,6 aja. Jadi konsentrasi senyawa kimia dalam sirup adalah 0,6 P. 0,6 aja tanpa P. Nah, kita gunakan yang itu aja ya. Jadi ini kita hapus. Mungkin yang dimaksud konsentrasi di sini itu adalah fraksi mol. Selanjutnya untuk soal nomor 9. Jadi ada 60 gram glukosa memiliki fraksi mol 0,7, pelarutnya 14,1 gram, memiliki sifat meningkatkan kekuatan sisik pada ikan. Pelarut tersebut berjenis titik-titik. Oke, kita hitung mol glukosanya dulu. Yang pertama, mol glukosa atau terlarutnya yaitu 60 gram dibagi 180. Berarti coret-coret 1/3 ya, berarti 0,33. Kemudian kita hitung fraksi mol pelarut. Oke, jadi kan ini kita juga udah tahu fraksi terlarutnya yaitu 0,7. Kemudian fraksi pelarut itu bisa dihitung dari 1 dikurangi fraksi terlarut. Berarti 1 dikurangi 0,7 maka didapatkan 0,3. Kemudian setelah itu dari situ kita mau mencari mol pelarut. Mol pelarut kita coba ya. XP sama dengan mol pelarut plus mol terlarut. Menjadi 0,3 sama dengan NP-nya mol pelarut. NP plus NT-nya udah dapat ya 0,33. Kemudian kita kali silang menjadi gini ya, kali silang 0,3 NP ditambah 0,099 sama dengan mol pelarut. Jadi mol pelarut sama dengan, atau gini aja, 0,099 sama dengan NP dikurangi 0,3 NP. Berarti 0,7 NP. 0,099. Selanjutnya kita bagi 0,099 dibagi 0,7. Itu hasilnya adalah 0,141 sama dengan NP. Oke, kalau sudah kita akan mencari
MR dari pelarutnya. Di sini kan pelarutnya itu memiliki sifat meningkatkan kekuatan sisik pada ikan. Kita perlu tahu dari MR pelarut. Caranya menggunakan mol. Rumus mol sama dengan gram per MR. Berarti kalau cari MR, itu rumusnya adalah gram pelarut dibagi N pelarut. Maka gram pelarutnya tadi kita sudah dapat atau belum? Sebentar, kita cek dulu. Massa pelarutnya massa pelarutnya sudah diketahui ya, 14,1 dibagi N pelarutnya 0,141. Nanti didapatkan MR-nya adalah 100. Nah, karena MR-nya itu 100, kemudian dia meningkatkan kekuatan sisik pada ikan, ciri tersebut itu memenuhi senyawa yang berjenis CaCO3. Kok taunya CaCO3? Itu pengetahuan. Jadi kalau kalian, berarti yang perlu diingat kalau misalkan nih meningkatkan kekuatan sisik pada ikan, itu senyawanya CaCO3. Nah, tapi dicek MR-nya nanti sama atau tidak, MR-nya 100 atau tidak. Kalau 100 berarti benar, kalau tidak berarti bukan senyawa ini. Gitu.